Gambar dramatis ini viral di dunia internasional. Tank-tank Israel bergerak mundur dari Gaza. Dunia bertanya-tanya, apakah ini tanda akhir perang? Sementara itu, Presiden Putin mengklaim hal mengejutkan, bahwa Israel sendiri meminta bantuan Rusia untuk menghentikan konflik dengan Iran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar faktanya. Perang berkepanjangan di jalur Gaza tampaknya memasuki babak baru. Beberapa jam terakhir, pasukan Israel dilaporkan mulai menarik sejumlah unit tempur mereka dari Gaza. Gambar tank dan kendaraan lapis baja yang bergerak mundur jadi sorotan utama media internasional. Di zaman yang serba digital ini, di mana informasi menyebar cepat, satu gambar saja bisa bikin obrolan dan tebak-tebakan di seluruh dunia. Gambarnya nunjukin tank-tank Israel lagi bergerak menjauh dari daerah Gaza yang udah hancur. Gambar ini, yang jelas dan bikin penasaran, udah jadi lambang yang kuat. Buat banyak orang di seluruh dunia, ngelihat kendaraan perang itu mundur, bikin muncul sedikit harapan. Keyakinan kecil kalau babak konflik yang kejam ini, mungkin akhirnya mau selesai. Satu gambar penarikan pasukan ini udah bikin banyak pertanyaan muncul. Tiap pertanyaan makin penting. Apa ini beneran akhir dari permusuhan yang udah makan banyak korban jiwa dan bikin banyak kehancuran? Atau ini cuma jeda sebentar, penempatan ulang strategi sebelum fase baru konflik dimulai? Gambar-gambar yang viral itu bukan cuma foto-foto biasa, banyak laporan dari wartawan. Pengamat di sana juga bilang hal yang sama. Menurut berita dari CNBC Indonesia dan laporan dari CNN Indonesia, beberapa pasukan penting Israel terlihat mundur dari posisi mereka di jalur Gaza. Penarikan ini terlihat terencana dan sengaja, bukan kabur. Citra satelit sedang dianalisis untuk memetakan seberapa besar penarikan dan tempat-tempat kosong bekas perkemahan militer. Warga Palestina perlahan keluar dari tempat persembunyian, dari rumah kerabat tempat mereka mengungsi. Wajah-wajah menunjukkan lega, cemas, dan rasa kehilangan mendalam. Pemerintah Israel tetap agak abu-abu soal tujuan dan luas penarikan. Juru bicara militer menyebut ini penarikan taktis atau transisi ke fase baru konflik. Bahasa itu dibuat fleksibel, agar pasukan bisa kembali jika keadaan berubah. Invasi darat besar mungkin mereda di beberapa daerah, tetapi konflik belum tentu berakhir. Potensi serangan udara, operasi terarah, bentrokan di sepanjang perbatasan masih ada. Ini masa transisi yang tidak pasti. Keheningan setelah deru tank diisi dengan harapan dan kecemasan tentang masa depan. Saat dunia masih mencerna gambar penarikan pasukan Israel, sebuah elemen baru yang mengejutkan muncul, melainkan dari Moskow. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim pemerintah Israel telah mendekati Rusia, meminta bantuannya. Tujuannya, menengahi dan meredakan ketegangan tidak hanya di Gaza, tetapi khususnya dengan Iran. Pernyataan ini tidak terduga dan memiliki dampak diplomatik yang signifikan. Klaim ini mengejutkan karena Israel secara historis bersekutu dengan kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat. Rusia, di sisi lain, memiliki hubungan yang rumit, termasuk kemitraan strategis dengan Iran dan sekutunya, Suriah. Bagi Israel untuk beralih ke Kremlin akan menjadi perubahan dramatis dan hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan pengakuan bahwa saluran tradisional mungkin tidak cukup atau keinginan untuk melibatkan kekuatan yang memiliki jalur komunikasi langsung ke semua pihak. Pernyataan Presiden Putin segera menimbulkan dua pertanyaan mendasar. Pertama, apakah penarikan pasukan Israel ini secara langsung terkait dengan dugaan pendekatan diplomatik ke Rusia? Apakah penarikan ini merupakan langkah membangun kepercayaan untuk mediasi yang dipimpin Rusia? Kedua, peran apa yang sebenarnya ingin dimainkan Rusia dalam proses ini? Apakah Rusia memposisikan diri sebagai pembawa damai yang netral? Atau apakah Rusia memanfaatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah saat Amerika Serikat dianggap sedang lengah? Klaim semacam itu harus didekati dengan analisis kritis. Deklarasi tersebut bisa menjadi taktik untuk menekan Amerika Serikat. Bisa untuk meningkatkan prestis Rusia sebagai perantara, atau untuk menabur perpecahan dalam aliansi Barat. Memverifikasi keaslian klaim ini kini menjadi prioritas utama bagi badan intelijen dan jurnalis di seluruh dunia. Dunia sedang menunggu konfirmasi atau penolakan resmi dari pemerintah Israel, yang sejauh ini tetap diam di depan umum mengenai masalah tersebut. Saat kita berdiri di tanggal ini,
12 Oktober 2025, dunia lagi menahan napas bersama-sama. Gambar penarikan pasukan ini nawarin kemungkinan titik balik, perubahan dari siklus kekerasan tanpa henti yang udah mendominasi berita utama. Tapi, pengalaman ngajarin kita buat hati-hati. Jalan dari penarikan militer ke perdamaian yang abadi itu rumit, penuh agenda tersembunyi, dan potensi pembalikan keadaan yang tiba-tiba. Bagian 5. Memahami penarikan pasukan, manuver strategis atau tekanan politik. Penarikan pasukan Israel dari beberapa wilayah Gaza bisa dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Kemungkinan besar ada gabungan faktor yang berperan. Dari sudut pandang militer murni, ini bisa jadi manuver strategis yang sudah diperhitungkan. IDF bisa beralih dari mempertahankan wilayah ke serangan berbasis intelijen, pengawasan drone, serangan udara presisi. Dalam skenario ini, penarikan bukan langkah menuju perdamaian, melainkan evolusi taktis konflik. Dari invasi skala besar menjadi kampanye kontrol dan penindasan jangka panjang yang lebih terkendali. Pendorong kuat lainnya, tekanan internasional yang luar biasa. Krisis kemanusiaan di Gaza disiarkan setiap hari di seluruh dunia, menimbulkan kecaman luas, dan seruan gencatan senjata dari sekutu maupun musuh. Perserikatan bangsa-bangsa, organisasi hak asasi manusia, opini publik global. Penarikan sementara bisa berfungsi sebagai katup pelepas tekanan politik, menunjukkan kemauan mengurangi eskalasi, dan menenangkan sekutu utama, terutama Amerika Serikat. Penarikan ini bisa jadi taktik diplomatik canggih terkait negosiasi rahasia yang diisyaratkan oleh pernyataan Putin. Ini memungkinkan mereka berargumen bernegosiasi dari posisi kuat, setelah menyelesaikan fase operasi militer, daripada dipaksa ke meja perundingan karena kegagalan. Saat pertempuran fisik mungkin mereda, konflik ini dengan cepat berubah ke arena lain yang kurang terlihat. Kita sekarang menyaksikan semakin sengitnya perang informasi, pertempuran untuk menguasai cerita, di mana persepsi sama pentingnya dengan fakta di lapangan. Gambar-gambar penarikan pasukan yang viral, klaim provokatif Putin, pernyataan yang hati-hati dari pejabat Israel, semuanya adalah serangan dalam konflik informasi ini. Membedakan fakta dari fiksi menjadi semakin sulit. Jurnalis dan pemeriksa fakta bekerja tanpa lelah, namun volume informasi tak henti. Sementara para jenderal dan diplomat berdebat tentang strategi dan geopolitik, penarikan tank tidak serta-merta mengurangi penderitaan manusia yang mendalam di Gaza. Infrastruktur penting, rumah sakit, sekolah, pabrik pengolahan air, dan pembangkit listrik telah rusak atau hancur. Komunitas internasional harus fokus utama untuk segera memberikan bantuan besar-besaran tanpa hambatan. Pertanyaan utama, apakah penarikan pasukan ini menandai akhir perang yang sebenarnya? Jawabannya, sayangnya, jauh dari sederhana. Penarikan mundur ini bisa jadi langkah pertama menuju perdamaian sejati, atau cuma ketenangan sesaat sebelum badai datang lagi. Keterlibatan kekuatan luar seperti Rusia dan Amerika Serikat akan sangat penting dalam membentuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Klik like dan subscribe untuk update terbaru soal konflik dunia. Tinggalkan pendapat kalian di komentar. Apakah ini benar-benar tanda perang tamat? Esingnya taktik mana? Agak